Ya, saya yang potong, saya yang masak, saya yang salah. Di sebuah kota kecil Ponorogo, ada warung bakso legendaris yang selalu ramai pelanggan. Rasa baksonya gurih luar biasa, bikin orang ketagihan. Tapi ternyata di balik kenikmatan itu tersimpan rahasia gelap. Sang pemilik warung menggunakan daging manusia sebagai bahan baku. Selama berhari-hari, para pelanggan tanpa sadar menyantapnya. Misteri ini terbongkar setelah seorang pemuda curiga dengan hilangnya temannya. Penyelidikan yang penuh ketegangan membuka kenyataan kejam, mengguncang seluruh kota, dan memberi pelajaran pahit tentang kerakusan dan dosa yang disembunyikan. Di sebuah sudut kota Ponorogo, berdirilah sebuah warung bakso sederhana dengan ket tembok kusam dan spanduk pudar tertulis Bakso Pak Sardi. Meski tampak biasa, warung itu tidak pernah sepi pengunjung. Dari pagi hingga malam, selalu ada orang yang datang, duduk di kursi kayu, lalu menyeruput kuah panas dengan wajah puas. Aroma kaldu sapi yang pekat menguar sampai ke jalanan, membuat siapapun yang lewat tergoda untuk mampir. Satu suapan baksonya seakan meleleh di lidah, gurih, kenyal, dan membuat ketagihan. Para pelanggan sering bercanda, mengatakan bahwa bakso di warung ini punya cita rasa yang tidak bisa ditandingi oleh warung manapun. Suasana selalu ramai. Anak sekolah berseragam putih abu, bapak-bapak pulang kerja dengan baju penuh keringat, sampai pasangan muda yang sekadar kencan sederhana. Semua tertawa sambil menikmati hidangan, seakan lupa dengan penat sehari-hari. Namun, ada sesuatu yang tidak disadari oleh mereka. Di balik rasa nikmat itu, tersimpan rahasia kelam yang belum terungkap. Di malam hari, ketika lampu warung sudah padam dan pelanggan pulang, Pak Sardi, pemilik warung, tetap sibuk di dapur. Suara pisau yang beradu dengan talenan terdengar samar menembus dinding tipis. Kadang ada bau anyir yang tidak biasa, menyatu dengan wangi kaldu yang menempel di udara. Orang-orang hanya tahu bahwa Pak Sardi adalah sosok pekerja keras. Ia selalu ramah menyapa pelanggan, bahkan sering memberi mangkok tambahan gratis untuk anak-anak kecil. Tidak ada yang pernah curiga. Bahkan ketika ada kabar tentang orang hilang di kampung sebelah. Semua sibuk menikmati mangkok demi mangkok bakso hangat tanpa menoleh ke balik dapur. Hanya satu orang yang mulai merasa ada yang aneh. Bima, seorang pemuda desa, memandang warung itu dengan tatapan ragu. Ia pernah mendengar kabar burung yang tidak enak, tapi sulit dipercaya, karena semua orang selalu memuji bakso Pak Sardi. Malam itu, ketika warung sudah hampir tutup, Bima berdiri di seberang jalan. Angin malam membawa aroma kuah bakso yang menggoda, tapi juga samar-samar bercampur bau besi karat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sanalah cerita ini benar-benar dimulai. Malam itu, langit Ponorogo mendung. Suara jangkrik bersahut-sahutan dari pematang sawah. Di sebuah rumah sederhana, keluarga seorang pemuda bernama Roni terlihat cemas. Sudah 2 hari ia tidak pulang. Biasanya, selepas bekerja di bengkel, Roni selalu pulang menjelang malam dengan tubuh berlumur oli dan senyum lelah. Namun kali ini, tidak ada kabar, tidak ada telepon, dan tak seorang pun melihatnya lagi. Ibunya duduk di teras rumah dengan mata sembab, sementara ayahnya bolak-balik menyalakan rokok, seakan mencari tenang di antara kepulan asap. Dia tidak pernah seperti ini, bisiknya dengan suara parau. Warga sekitar mulai berdatangan, mencoba menenangkan. Tapi kegelisahan makin menjadi, terutama setelah ada kabar dari seorang tukang ojek yang sempat melihat Roni di malam terakhir, berhenti sejenak di dekat warung bakso Pak Sardi. Kabar itu cepat menyebar. Namun, orang-orang justru menanggapi dengan heran. Ah, masa ya hilangnya anak itu ada hubungannya sama warung bakso? Itu warung paling aman, selalu ramai. Lagi pula, Pak Sardi orangnya ramah sekali, kata seorang bapak yang sedang nongkrong di pos ronda. Banyak yang menganggap hilangnya Roni hanyalah masalah pribadi, mungkin kabur merantau tanpa pamit. Namun, bagi Bima, sahabat dekat Roni, kabar itu bagai petir di siang bolong. Ia tahu betul kalau Roni bukan tipe orang yang pergi tanpa jejak. Lebih dari itu, ingatan terakhir bersama Roni sebelum hilang membuat hatinya gelisah. Malam itu, Roni bercerita singkat bahwa ia merasa diperhatikan seseorang saat melintas di jalan sepi menuju rumah.
Entah kenapa aku ngerasa ada yang ngikutin, Bim, kata Roni sambil tertawa kecil, seakan tidak ingin terlihat takut. Sejak kabar hilangnya Roni menyebar, Bima memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Malam berikutnya, ia sengaja berjalan melewati jalur yang sama. Langkah kakinya terdengar jelas di jalanan tanah yang sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Setiap bayangan pohon terasa seperti sosok yang mengintai. Saat ia tiba di dekat warung bakso yang sudah tutup, udara terasa lebih dingin. Dari dalam dapur, samar-samar terdengar bunyi gesekan besi, seperti pisau yang diasah. Bima berdiri beberapa saat, jantungnya berdetak keras. Dari celah jendela kecil yang tertutup tirai tipis, ia melihat cahaya lampu minyak berkelip. Ada bayangan tubuh Pak Sardi, membungkuk di atas meja, tangannya bergerak cepat seolah sedang memotong sesuatu. Sesekali, suara hentakan terdengar, lalu sunyi lagi. Rasa takut membuat kaki Bima kaku, namun pikirannya terus kembali pada wajah sahabatnya yang hilang. Ia menggenggam erat jaketnya, mencoba menenangkan diri. Kalau memang ada hubungannya dengan warung ini, aku harus tahu, gumamnya lirih. Tapi saat ia hendak melangkah pergi, angin malah membawa aroma tajam yang membuat perutnya mual. Bau anyir besi bercampur dengan wangi kaldu yang menempel di udara. Bima buru-buru menjauh, tapi bayangan rasa curiga itu terus menghantuinya. Sementara di rumah Roni, sang ibu masih menunggu dengan mata bengkak, menatap pintu yang tak kunjung diketuk anaknya. Malam Ponorogo terasa semakin panjang. Dan di balik pintu dapur warung bakso yang tampak sederhana itu, sesuatu sedang terjadi. Keesokan harinya, suasana warung bakso Pak Sardi kembali ramai seperti biasa. Dari luar tampak biasa saja. Orang-orang berdesakan masuk, duduk di kursi kayu panjang, dan menunggu giliran. Aroma kuah yang mengepul dari panci besar seakan menjadi magnet bagi siapapun yang lewat. Bima, dengan hati masih diliputi curiga, memutuskan untuk mencoba makan di warung itu. Ia ingin membuktikan sendiri apa yang sebenarnya ada di balik rasa yang selalu dipuji banyak orang. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dalam. Suasana warung riuh oleh obrolan pelanggan. Anak-anak sekolah tertawa riang, seorang ibu muda menyuapi anaknya, dan beberapa pekerja baru saja melepas lelah. Pak Sardi, dengan senyum ramahnya, menyambut Bima seolah ia pelanggan biasa. "Mau porsi berapa, Nak?" tanyanya sambil mengaduk kuah panas dengan sendok besar. Bima menelan ludah, lalu menjawab pelan. "1 mangkok, Pak." Tak butuh waktu lama, semangkuk bakso panas terhidang di hadapannya. Uapnya naik, wangi kaldu menusuk hidung, membuat perutnya bergemuruh. Ia menatap bulatan bakso yang tampak kenyal dan menggiurkan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sendok, mencelupkan ke kuah, lalu mencicipi sedikit. Rasa gurih langsung memenuhi lidahnya. Hangat, lembut, dan benar-benar nikmat. Namun, di balik kenikmatan itu, ada sesuatu yang aneh. Ada rasa pahit samar, seperti besi berkarat, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba suapan kedua, kali ini menggigit potongan bakso. Teksturnya memang lembut, tapi entah kenapa berbeda dengan bakso daging sapi biasa. Ada rasa getir yang sulit dijelaskan. Bima berhenti makan. Jantungnya berdegup kencang, sementara di sekitarnya para pelanggan lain tetap menikmati dengan lahap, tanpa ada satupun yang merasa curiga. Mereka bahkan memuji keras-keras. "Enak banget, Pak Sardi. Nggak ada lawan," seru seorang bapak sambil menambah mangkok keduanya. Bima memperhatikan wajah-wajah mereka. Semua tersenyum puas, mulut penuh bakso, seakan tidak sadar bahwa mungkin ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan tersembunyi di balik panci kuah itu. Tiba-tiba, ia teringat Roni. Wajah sahabatnya yang hilang, suara tawanya yang selalu riang, kini muncul di benaknya. Dan rasa aneh di lidahnya membuat hatinya bergetar. Apa mungkin? Pikirnya dalam hati. Ia segera meletakkan sendok. Perutnya mual, tapi ia menahan diri agar tidak terlihat mencurigakan. Pak Sardi meliriknya dari balik panci dengan senyum tipis. Senyum yang kali ini terasa ganjil, seakan menyimpan sesuatu. Mata mereka bertemu sebentar, dan Bima buru-buru menunduk. Setelah membayar,
Ia keluar dari warung dengan langkah tergesa. Udara luar terasa lebih segar, tapi rasa getir di mulutnya tidak hilang. Bau anyir samar yang kemarin ia cium kembali terasa di hidungnya. Bima tahu, ia harus menyelidiki lebih jauh, meski nyawanya mungkin jadi taruhannya. Malam nanti, ia bertekad untuk kembali mengintai warung itu. Kali ini, ia harus mencari jawaban. Malam itu, jalanan Ponorogo mulai sepi. Lampu jalan berkelip redup. Angin dingin menerpa daun pisang di tepi gang. Bima, dengan jaket lusuh menempel di tubuh, berdiri di sudut gelap seberang warung bakso. Ia menunggu hingga pelanggan terakhir pulang dan suara riuh di dalam benar-benar hilang. Warung tampak lengang. Hanya satu lampu redup yang masih menyala di dapur. Dari celah jendela kecil yang tirainya usang, terlihat bayangan Pak Sardi mondar-mandir. Sesekali terdengar bunyi besi beradu. Tak, 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 seperti pisau besar yang menebas sesuatu keras. Bima merapat ke dinding samping warung. Napasnya ditahan, telinganya menempel di papan kayu yang sudah lapuk. Bau yang keluar dari celah pintu belakang membuat perutnya bergolak. Aroma anyir bercampur bumbu kaldu. Rasanya semakin yakin, ada sesuatu yang tidak wajar di dalam sana. Ia menunduk, melihat karung besar tergeletak di dekat pintu dapur. Karung itu basah di bagian bawahnya, meneteskan cairan gelap ke tanah. Bima menelan ludah, lalu menyentuh cairan itu dengan ujung jarinya. Saat ia angkat, kilau merah gelap terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Dar, jantungnya berdegup kencang. Ia hampir mundur, namun tekadnya menahan langkah. Ia tahu ini bisa menjadi jejak penting untuk menemukan Roni. Dengan hati-hati, ia mengendap ke sisi belakang. Dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka, ia melihat jelas. Pak Sardi sedang membungkuk di meja panjang. Tangannya penuh darah, memegang pisau besar yang berkilat, dan di meja itu terbentang sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Bima menahan napas, matanya membelalak. Potongan daging yang ada di meja bukan seperti daging sapi. Bentuknya menyerupai lengan manusia, masih segar, dengan jari-jari yang kaku. Pak Sardi memotong dengan tenang, seakan sedang memotong daging biasa untuk dimasak. Wajahnya tanpa ekspresi, hanya sesekali ia menyeka keringat di dahi. Bima hampir menjatuhkan tubuhnya ke tanah karena gemetar. Tangannya menutup mulut agar tidak menjerit. Saat itu juga, dari dalam warung terdengar suara ember digeser. Ia melihat ada ember besar di sudut dapur, berisi potongan tubuh lain yang tercampur air merah pekat. Tiba-tiba, Pak Sardi berhenti memotong dan menoleh ke arah pintu belakang. Bima segera tiarap, menempel di tanah. Nafasnya tercekat. Pak Sardi berjalan perlahan, tangannya masih memegang pisau, matanya menatap keluar dengan tatapan tajam. Keheningan menusuk. Hanya suara detak jantung Bima yang terdengar di telinganya sendiri. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu, Pak Sardi menutup pintu dapur dan kembali ke dalam, melanjutkan aktivitasnya. Bima pelan-pelan merangkak mundur, menjauh dari warung itu. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan sekadar firasat, itu kenyataan. Roni, sahabatnya, mungkin sudah tidak ada. Dan lebih mengerikan lagi, warga yang tadi siang tertawa puas makan bakso, tanpa sadar telah menyantap daging manusia. Malam itu, Bima berjalan pulang dengan langkah berat. Suara pisau di dalam dapur warung masih terngiang di telinganya. Malam di Ponorogo terasa semakin dingin. Angin yang berhembus seakan membawa bisikan yang membuat merinding. Bima kembali ke rumah dengan wajah pucat, tapi matanya menyala penuh tekad. Ia tidak bisa tidur semalaman. Bayangan potongan tubuh di meja dapur, darah menetes dari karung, dan senyum aneh Pak Sardi terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, kabar hilangnya Roni makin santer dibicarakan warga. Di pos ronda, beberapa orang berkumpul membicarakan kemungkinan ia kabur merantau atau diculik orang asing. Tidak ada yang berani menyebut warung bakso, karena semua orang masih saja antre setiap siang, menikmati semangkuk kuah panas dengan wajah bahagia. Bima hanya duduk termenung di kursi bambu, mendengarkan obrolan mereka. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh.
Siapa yang akan percaya kalau ia bilang warung yang mereka cintai itu penuh daging manusia? Ia butuh bukti. Bukti yang bisa membuka mata semua orang. Malam itu, ia kembali menyelinap ke sekitar warung. Lampu jalan redup. Suara anjing menggonggong di kejauhan. Dari celah jendela yang sama, ia kembali mengintip. Kali ini lebih jelas. Pak Sardi sedang menuangkan potongan daging ke dalam panci besar. Uap panas bercampur aroma tajam langsung menyebar ke seluruh ruangan. Di pojok dapur, Bima melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Sebuah kantong plastik besar terbuka, dan di dalamnya terlihat kepala manusia dengan mata melotot, mulut terbuka kaku, seakan masih berteriak. Bima hampir muntah. Tangannya menutup mulut rapat-rapat agar tidak terdengar suara. Pak Sardi bersenandung kecil, seolah-olah memasak hal biasa. Pisau besar di tangannya terus bergerak, mencincang, memotong, memasukkan ke panci. Cairan merah menetes ke lantai, mengalir menuju lubang kecil di pojok dapur. Bunyi gemericik darah bercampur dengan suara kayu terbakar di bawah tungku. Besok pasti ramai lagi, gumam Pak Sardi lirih sambil tersenyum. Senyum itu bukan senyum ramah seperti yang biasa ia tunjukkan ke pelanggan. Senyum itu dingin, kosong, dan penuh kegilaan. Bima bergidik. Ia tahu, ini bukan hanya tentang Roni. Ada lebih banyak korban. Orang-orang yang hilang beberapa bulan terakhir. Para perantau, pedagang keliling, bahkan anak-anak jalanan yang tak pernah dicari keluarga. Semuanya kemungkinan besar berakhir di panci itu. Dihidangkan jadi bakso yang disantap tanpa curiga. Sadar waktunya sempit, Bima meraih ponselnya, mencoba merekam dengan kamera dari celah kecil. Namun tiba-tiba lantai kayu yang diinjaknya berderit. Suara kecil itu cukup untuk membuat Pak Sardi menoleh. Matanya menajam, kepala sedikit miring, seperti binatang buas yang mencium bau mangsa. Siapa di luar sana? Suaranya berat, menggema di ruangan sunyi. Bima langsung mundur, menahan napas, tubuhnya menempel di tanah. Ia mendengar langkah kaki Pak Sardi mendekat ke pintu belakang. Gagang pintu berderit pelan saat diputar. Dalam detik itu, darah Bima seakan berhenti mengalir. Kalau ia tertangkap, mungkin ia akan jadi potongan berikutnya di panci besi itu. Keesokan harinya, warung bakso Pak Sardi kembali dipenuhi pelanggan. Tak seorang pun menyadari apa yang terjadi di balik dapur malam sebelumnya. Orang-orang datang dari berbagai penjuru, ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda motor, bahkan ada yang sengaja datang jauh-jauh karena mendengar kabar kelezatan bakso itu. Suasana riuh rendah. Panci besar di atas tungku mendidih, mengeluarkan uap panas yang menebar ke seluruh ruangan. Aroma gurih kaldu bercampur bawang goreng membuat perut siapa saja langsung keroncongan. Anak-anak tertawa riang sambil menunggu, para bapak bercanda, dan ibu-ibu sibuk mengobrol sambil menyuapi balita. Pak Sardi melayani dengan cekatan, wajahnya ramah seperti biasa. Ia mengaduk panci, menciduk bakso dengan sendok besar, dan menuangkan kuah hangat ke mangkok-mangkok yang sudah ditata rapi. Tak ada yang curiga, semua mata hanya fokus pada makanan di depan mereka. Bima duduk di pojok warung, memperhatikan satu persatu pelanggan yang melahap dengan lahap. Sendok beradu dengan mangkok. Suara seruputan kuah terdengar bersahut-sahutan. Ada yang sampai menambah porsi kedua, bahkan ketiga, dengan wajah penuh semangat. Namun, bagi Bima, setiap suapan yang masuk ke mulut mereka terasa seperti mimpi buruk. Ia tahu apa yang sebenarnya ada dalam bakso itu. Ia tahu, rasa gurih yang membuat semua orang ketagihan berasal dari sesuatu yang mengerikan. Satu anak kecil tiba-tiba berseru, "Bu, baksonya lembut banget, kayak daging ayam tapi lebih enak." Ibunya tersenyum bangga seolah itu pujian untuk Pak Sardi. Sementara di sudut lain, seorang lelaki dewasa tertawa keras sambil berkata, "Ini bakso paling nikmat seumur hidupku. Nggak ada yang bisa ngalahin." Bima merasa perutnya mual. Bayangan wajah Roni, sahabatnya yang hilang, muncul di benaknya. Apakah mungkin daging yang kini sedang dikunyah pelanggan itu adalah bagian dari tubuh Roni? Pertanyaan itu membuat tengkuknya dingin. Ia ingin berteriak, ingin memperingatkan semua orang, tapi mulutnya terkunci. Bagaimana kalau ia tidak dipercaya?
Bagaimana kalau Pak Sardi langsung menutupinya dan semua bukti hilang? Matanya lalu tertuju pada panci besar di dapur yang masih mengepul. Dari posisinya, ia bisa melihat noda merah di tepian panci, samar tapi jelas bagi orang yang memperhatikan. Sesekali, Pak Sardi melirik ke arahnya. Tatapan singkat, penuh arti, seolah berkata, "Diamlah, atau kau yang jadi berikutnya." Di luar, dua orang warga sedang berbincang soal hilangnya seorang pemuda lain dari desa sebelah. Mereka menyebutnya hanya rumor. Tapi wajah Bima kian pucat. Ia tahu betul, itu bukan kebetulan. Setiap orang yang hilang punya satu kesamaan. Semuanya terakhir terlihat di sekitar warung bakso ini. Sementara itu, di dalam warung, suara tawa, senda gurau, dan seruputan kuah masih terus terdengar. Tak ada yang sadar. Mereka semua sedang menyantap sesuatu yang jauh melampaui batas kemanusiaan. Dan malam nanti, Bima bertekad tidak hanya mengintai. Ia harus menemukan bukti yang nyata, meski nyawanya bisa jadi taruhan. Malam kembali turun di Ponorogo. Hujan rintik-rintik mengguyur pelan, membuat jalanan licin dan sunyi. Bima berdiri di sudut gelap dengan payung lusuh. Matanya terus menatap warung bakso yang kini telah menutup pintu. Lampu bagian depan sudah padam, tapi dari dapur masih terlihat cahaya redup berkelip. Ia tahu malam ini adalah waktunya. Tidak cukup hanya melihat, ia harus masuk dan menemukan bukti. Dengan langkah pelan, ia mendekat ke pintu belakang. Suara air hujan menutupi derit lantainya, membuatnya lebih leluasa. Namun, detak jantungnya begitu keras sampai terasa bergema di telinga sendiri. Saat ia hampir menyentuh gagang pintu, suara itu datang. Suara berat, dingin, yang membuat darahnya membeku. "Sedang apa kau di sini, Bima?" Tubuh Bima kaku. Pak Sardi berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya basah oleh hujan, matanya menatap tajam. Tangan kanannya memegang pisau besar yang berkilat terkena cahaya lampu dapur. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang bukan lagi ramah, melainkan menakutkan. Bima mundur perlahan. Tangannya gemetar. Aku cuma lewat, Pak." Suaranya bergetar. Pak Sardi melangkah maju. Pisaunya meneteskan air hujan. "Kau pikir aku tidak tahu, hah? Dari kemarin kau mondar-mandir, mengintip, menatap warungku seperti maling. Kau kira aku tidak sadar?" Bima ingin lari. Tapi kakinya berat. Hujan deras semakin turun, menciptakan suasana mencekam. Jalanan sepi, hanya suara air menetes dan gonggongan anjing dari kejauhan. Tiba-tiba, pintu belakang warung terbuka lebar. Dari dalam, terlihat panci besar yang masih mengepul. Bau anyir bercampur bumbu menyebar ke udara. Bima melirik sebentar, cukup untuk melihat ember besar di sudut dapur, terisi potongan daging yang bukan milik hewan. Pak Sardi tersenyum dingin. "Kau ingin tahu apa rahasiaku? Masuk, aku tunjukkan semuanya." Bima menelan ludah. Matanya liar mencari jalan kabur. Ia melangkah mundur, tapi kakinya terpeleset genangan air, membuatnya jatuh terduduk. Pisau di tangan Pak Sardi terangkat, berkilat dalam cahaya hujan. Dalam kepanikan, Bima meraih batu di dekat kakinya dan melempar sekuat tenaga. Batu itu mengenai lengan Pak Sardi, membuat pisaunya terlepas sejenak. Bima langsung bangkit dan berlari sekuat tenaga ke arah gang sempit di samping warung. Pak Sardi berteriak, suaranya parau. "Kau tidak akan bisa kabur, Bima. Aku akan membuatmu jadi bakso paling lezat." Suara langkah kaki berat mengejar di belakang, bercampur dengan bunyi hujan dan detak jantung Bima yang nyaris pecah. Gelapnya malam membuat pandangan terbatas. Setiap bayangan pohon terasa seperti sosok yang mengintai. Bima terus berlari, nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Ia tahu, malam ini adalah titik balik. Kalau ia tertangkap, ia akan berakhir di dalam panci itu. Tapi kalau ia berhasil lolos, ia harus segera mencari cara untuk membongkar rahasia keji ini di depan semua orang. Dan di belakangnya, suara langkah Pak Sardi semakin dekat. Hujan deras malam itu tidak mereda. Bima berlari sekuat tenaga melewati gang sempit. Napasnya memburu.
Jantungnya berdegup seperti hendak pecah. Di belakang, suara langkah kaki berat Pak Sardi terus menghantui, kadang disertai tawa dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Beruntung, Bima berhasil lolos masuk ke sebuah rumah kosong di ujung gang. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah kuyup, tapi matanya penuh tekad. Ia tahu, ini sudah terlalu jauh. Nyawanya nyaris melayang, dan kalau ia diam, lebih banyak orang akan menjadi korban. Keesokan paginya, Bima memberanikan diri mendatangi kantor polisi. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Potongan tubuh di ember, darah yang menetes dari karung, panci besar yang mendidih penuh rahasia. Awalnya, para petugas hanya saling pandang. Sulit mempercayai cerita yang terdengar seperti mimpi buruk. "Anak muda, kau yakin tidak salah lihat?" tanya salah satu polisi dengan dahi berkerut. Namun Bima tidak menyerah. Ia menunjukkan rekaman singkat dari ponselnya yang diambil saat mengintip malam sebelumnya. Gambar memang goyah, samar tertutup tirai, tapi jelas terlihat bayangan seseorang sedang memotong lengan manusia. Suara gesekan pisau dan tumpahan cairan kental menambah bukti kuat. Polisi yang tadinya ragu mulai serius. Sore harinya, mereka mengatur operasi penggerebekan diam-diam. Beberapa anggota berpakaian preman menyamar sebagai pelanggan, sementara tim lain bersiaga di luar. Bima ikut mendampingi, meski tubuhnya masih gemetar karena trauma. Warung bakso tetap ramai seperti biasa. Orang-orang antre, wajah penuh senyum, mulut sibuk mengunyah. Pak Sardi melayani dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, mata Bima menangkap sesuatu. Ada noda merah samar di lengan bajunya, bekas darah yang belum sempat ia cuci. Saat suasana sedang ramai, seorang polisi memberi isyarat. Tim segera bergerak ke dapur. Pintu didobrak keras. Suara kayu pecah mengejutkan seluruh pelanggan. Dalam sekejap, jeritan memenuhi ruangan. Dapur yang selama ini tertutup akhirnya terlihat jelas. Panci besar di atas tungku mengepulkan uap pekat. Di sebelahnya, ember-ember besar berisi potongan tubuh manusia, sebagian masih utuh dengan wajah yang bisa dikenali. Bau anyir bercampur kaldu langsung menusuk hidung, membuat beberapa polisi muntah di tempat. Seorang ibu menjerit histeris ketika melihat potongan tubuh yang dikenali sebagai anaknya yang hilang berbulan lalu. Pelanggan lain menutup mulut, sebagian lari terbirit-birit, ada yang pingsan di tempat. Warung yang tadinya penuh tawa berubah jadi neraka dalam sekejap. Pak Sardi mencoba melawan. Ia meraih pisau daging dan mengacungkannya ke arah polisi. Matanya melotot. Wajahnya berubah liar. "Kalian tidak akan mengerti. Mereka semua kecanduan rasa bakso ini. Tanpa aku, kalian tidak akan pernah puas makan," teriaknya dengan suara parau. Polisi segera melumpuhkannya. Pisau terlepas. Tubuhnya dibekuk ke lantai. Darah menetes dari meja, bercampur dengan air hujan yang masuk lewat pintu terbuka. Semua orang terdiam dalam kengerian. Hari itu, rahasia kelam warung bakso Pak Sardi akhirnya terbongkar. Dan Ponorogo pun geger. Pak Sardi dibawa ke kantor polisi dengan tangan terikat. Wajahnya basah, entah oleh hujan atau keringat, tapi matanya tetap liar, penuh cahaya aneh yang sulit dijelaskan. Di sepanjang jalan menuju kantor, warga berkerumun, berteriak-teriak marah. Ada yang ingin melempar batu, ada yang menangis karena merasa tertipu setelah bertahun-tahun menjadi pelanggan setia. "Dasar iblis!" teriak seorang bapak. "Kau tega memberi kami makan daging manusia," jerit seorang ibu sambil memeluk anaknya erat-erat. Namun Pak Sardi hanya tertawa. Tawa parau yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Di ruang interogasi, suasana mencekam. Lampu neon menyala terang, menciptakan bayangan tajam di wajahnya. Seorang penyidik menatapnya tajam sambil membuka berkas kasus. "Katakan, Sardi, berapa lama kau melakukan ini?" Pak Sardi tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara tenang yang justru menakutkan. "Lebih lama dari yang kalian kira." Ia mulai bercerita, dan setiap kalimatnya membuat ruangan semakin dingin. Ia mengaku awalnya hanya seorang pedagang bakso biasa. Namun suatu malam, ia mendapati seorang pencuri masuk rumahnya. Dalam pertarungan sengit,
Pencuri itu tewas. Ketakutan, ia tidak tahu harus berbuat apa dengan jasad tersebut. Dalam keputusasaan, ia memutuskan mencincang tubuh itu dan membuang sebagian ke dalam panci baksonya. Awalnya aku pikir itu akhir hidupku. Tapi esoknya, pelanggan bilang rasa bakso lebih enak dari biasanya. Lebih gurih, lebih lembut. Mereka bahkan antre 2 kali lipat. Katanya sambil tertawa kecil. Polisi yang mendengarnya bergidik. Penyidik menahan amarah, mengetukkan jarinya di meja. Jadi, kau sengaja melanjutkannya? Pak Sardi menatap tajam. Matanya berkilat. Orang-orang yang datang ke warungku, mereka ketagihan. Mereka tak sadar, tapi tubuh mereka mencari rasa itu. Daging sapi tidak pernah bisa menandingi. Mereka tidak tahu, tapi lidah mereka sudah jatuh cinta pada rasa manusia. Ruangan sunyi. Hanya terdengar suara napas berat dari para polisi. Bima, yang diundang untuk memberikan keterangan, duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. Mendengar pengakuan itu, tubuhnya gemetar. Ia teringat wajah Roni, sahabatnya. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Roni, apa dia juga?" Pak Sardi menoleh, tersenyum lebar, menampakkan gigi kuningnya. "Roni, dagingnya memang paling empuk. Wajahnya masih segar, mudah sekali dipotong. Pelanggan menyukainya, meski mereka tak tahu siapa yang mereka makan." Bima menunduk. Tangannya mengepal erat hingga buku jarinya memutih. Air mata menetes, bercampur dengan amarah yang nyaris meledak. Polisi segera menahan Bima agar tidak menyerang. Sementara itu, Pak Sardi kembali tertawa. Suara tawanya menggema di ruangan. "Kalian semua sudah jadi bagian dariku. Kalian semua sudah makan apa yang kumasak. Kalian semua sama kotor denganku." Teriakan marah dari luar ruangan terdengar semakin keras. Warga menuntut hukuman seberat-beratnya. Pengakuan itu membuat seluruh kota Ponorogo gemetar, bukan hanya karena kejahatan yang terungkap, tapi juga karena rasa bersalah. Mereka sudah berhari-hari memakan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari itu, Ponorogo benar-benar geger. Kabar tentang warung bakso manusia menyebar cepat ke seluruh kota, bahkan keluar daerah. Wartawan berdatangan. Kamera televisi menyorot wajah-wajah warga yang masih trauma. Jalan depan kantor polisi dipenuhi orang-orang yang marah, menuntut keadilan. Di dalam sel besi, Pak Sardi duduk diam. Wajahnya pucat, senyumnya sudah hilang, tapi matanya tetap tajam. Sesekali ia bergumam sendiri, seolah masih mendengar suara pelanggan yang memuji baksonya. "Enak, gurih, tak ada tandingannya," katanya lirih, membuat bulu kuduk penjaga berdiri. Sementara itu, keluarga korban berkumpul di alun-alun, membawa foto orang-orang yang hilang. Tangisan pecah di mana-mana. Ada ibu yang meraung, ada bapak yang jatuh tersungkur, ada anak kecil yang tidak mengerti kenapa ayahnya tak pernah pulang lagi. Semua kesedihan itu berpadu jadi satu, menjadi luka besar yang tidak akan mudah sembuh. Bima berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya sayu. Ia dipeluk oleh Ibu Roni yang menangis terseduh. "Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena kamu, rahasia ini tidak akan pernah terbongkar." Kata-kata itu membuat dada Bima sesak. Ia merasa lega karena sudah menemukan kebenaran. Tapi hatinya hancur karena sahabatnya tidak akan pernah kembali. Polisi mengumumkan hasil penyelidikan. Dari dapur warung, mereka menemukan sisa-sisa belasan korban. Beberapa di antaranya sudah dikenali. Fakta itu membuat warga terdiam, lalu menangis bersama. Mereka merasa jijik, merasa bersalah, karena selama ini telah memakan bakso yang dibuat dari daging manusia. Banyak yang muntah, banyak pula yang tidak bisa tidur berhari-hari setelahnya. Warung bakso itu kemudian ditutup permanen. Spanduk lusuh bertuliskan, "Bakso Pak Sardi," dicopot. Dindingnya dipalang dengan kayu besar. Namun meski bangunannya kelak akan hancur, cerita tentangnya akan terus hidup di ingatan orang-orang. Di malam terakhir sebelum sidang, Bima kembali berdiri di depan warung itu. Angin malam bertiup pelan, membawa bau lembab dari dalam. Ia menatap pintu kayu yang sudah dipaku, lalu berbisik pelan. "Roni,
Aku sudah menepati janji. Aku menemukanmu. Semoga kau tenang di sana. Air matanya jatuh, tapi ia tersenyum tipis. Karena dari semua kengerian ini, ada satu hal yang ia pelajari. Kebenaran, sekelam apapun, tidak akan bisa ditutupi selamanya. Dan keserakahan manusia, cepat atau lambat, akan membawa mereka pada kehancuran. Malam itu, Ponorogo sunyi. Namun luka dari tragedi warung bakso itu akan selalu membekas. Menjadi cerita kelam yang diceritakan turun-temurun. Bukan sekadar kisah horor, tapi juga pengingat pahit bahwa dosa yang tersembunyi pada akhirnya akan terbongkar, dengan harga yang sangat mahal.